تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد. Yang kita hormati bersama Al-Ustadz Muhammad Wujud Arba'in hafizahullah ta'ala, yang kita hormati Al-Ustadz Martin hafizahullah, segenap hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Tema kita hari ini adalah hati bukan gudang. Apa tema kita hari ini? Hati bukan gudang. Tahu gudang enggak? Tahu gudang? Tahu. Punya enggak di rumah gudang? Punya. Gudang itu tempat untuk naruh apa? Barang apa? Apa saja. Gudang itu tempatnya terbatas atau tidak ada batasnya? Terbatas. Hati itu memiliki kesamaan dengan gudang dan memiliki perbedaan dengan gudang. Jadi ada sisi persamaannya dan ada sisi perbedaannya. Saya pengen nanya dulu sisi persamaannya dulu. Ini yang bisa jawab ada voucher ya 50.000 ya, Masya Allah. Siapa yang bisa jawab apa persamaan gudang dengan hati? Angkat tangan walaupun saya nggak ngelihat. Ada yang angkat tangan? Ada, coba dijawab. Ada mic-nya enggak di situ? Oh, enggak ada. Bisa disediain mic enggak? Sambil nunggu mic kayaknya saya bisa dengar suaranya. Coba. Apa persamaan hati dan gudang? Katanya tadi ada yang angkat tangan. Coba dijawab. Ah, tuh ada mic tuh. Ya, silakan. Persamaan antara hati dan gudang. Monggo. Ya, silakan. Coba diulangi, Bu. Sama-sama nggak bisa dilihat orang lain. Bagus. Berarti gudang jenengan itu rahasia banget ya.
Oke, enggak apa-apa. Ada jawaban yang lain enggak? Siapa yang mau jawab lagi? Ada yang angkat tangan? Coba. Berarti sama-sama tempat nyimpen gitu ya? Masya Allah. Ini santri atau ummahat? Ummahat. Alhamdulillah. Silahkan dapat 50.000. Oke. Itu adalah persamaannya. Sama-sama tempat nyimpen. Atau sama-sama wadah untuk menyimpan sesuatu. Hati itu adalah wadah untuk menyimpan sesuatu. Gudang pun juga wadah untuk menyimpan sesuatu. Dah ya, ini persamaannya ya. Sekarang siapa yang mau menyebutkan perbedaannya? Ini buat santriwati gantian. Mahasantri juga boleh, silakan. Cuman vouchernya beda ya. Kalau ini 10.000. Beda. Masa ummahat sama kayak santri? Oh beda. Yuk, siapa yang mau jawab? Apa perbedaannya? Ada yang angkat tangan? Coba jawab. Coba diulangi. Apa? Saya nggak jelas. Ada rahasianya. Oh. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ada yang mau jawab lagi? Bisa diulangi, gemeresek. Masya Allah, Masya Allah. Bagus. Atau ada yang mau nyoba lagi? Ini kandidat ya. Nanti kalau jawaban ketiga kurang, ini berarti Anda yang dapat. Coba ada yang mau nyoba lagi yang ketiga? Ya. Masya Allah. Mirip ya. Mirip kayak jawaban yang kedua. Oke, yang keempat. Ada yang mau nyoba lagi? Ini buat saya belum ketemu gitu ya. 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 Masya Allah, Masya Allah. Silahkan, dapat. Nah. Jadi perbedaannya adalah gudang itu buat nyimpen apa saja. Bahkan kadang-kadang barang-barang yang tidak berharga pun dimasukkan kemana? Ke gudang. Sehingga kalau lagi bersih-bersih gudang kita akan temukan banyak sekali barang yang seharusnya
bukan ditaruh di gudang. Adapun hati itu hanya sesuatu yang berharga, hanya sesuatu yang istimewa, hanya sesuatu yang spesial yang boleh kita letakkan di dalam hati tersebut. Kenapa demikian? Karena hati itu adalah wadah yang daya tampungnya terbatas. Hati adalah wadah yang daya tampungnya terbatas. Seperti terbatasnya air ini. Ketika gelas ini diisi dengan air dan air itu full, kemudian kita masukkan ke dalamnya benda lain, entah itu kita masukkan kerikil, entah itu kita masukkan tanah, atau kita masukkan barang-barang yang lain, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tumpah. Kenapa? Karena daya tampung dari gelas ini terbatas. Hati itu daya tampungnya terbatas. Kalau seandainya hati itu sudah dipenuhi dengan perasaan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan perasaan cinta itu sudah mendominasi seluruh ruang yang ada di dalam hati tersebut, kemudian kita akan masukkan kecintaan yang berlebih terhadap dunia, maka pasti cinta kepada Allah akan berkurang. Karena daya tampung hati itu terbatas. Gak bisa digabungkan dalam hati cinta yang total kepada Allah dengan cinta yang berlebihan kepada dunia. Tidak bisa. Mesti harus ada yang dikalahkan. Saya kasih ilustrasi. Ketika kita sedang fokus kepada sesuatu, kita akan sulit untuk memikirkan hal yang lain. Ketika kita sedang fokus terhadap sesuatu, kita akan sulit memikirkan hal yang lain. Saya kasih contoh. Ibu-ibu, pernah nggak dipanggil-panggil oleh bapak, oleh suaminya, dan tidak menjawab-jawab? Pernah? Nggak pernah? Wah, hebat ibu-ibu di sini. Pernah nggak jenengan dipanggil-panggil sama bapak, sama suami, bu, kok nggak jawab-jawab? Baru yang ketiga, oh nggih pak, wonten napa? Pernah? Kenapa? Karena lagi fokus. Fokus apa? Fokus taklim? Masya Allah. Fokus apa? Main HP. Pertanyaannya adalah, ketika seorang ummahat lagi fokus main HP, dipanggil sekali, enggak dengar, enggak jawab. Dipanggil 2 kali, enggak jawab. Dipanggil 3 kali, setelah volume suara suami agak tinggi, baru jawab. Pertanyaannya, saat panggilan pertama, kedua, apakah ummahat ini tuli? Enggak. Kenapa kok dia tidak mendengar panggilan suaminya dan tidak segera menjawab panggilan suaminya? Karena dia sedang nopo bu? Fokus terhadap sesuatu. Contoh yang lain. Ketika kita lagi baca buku cerita. Dan buku cerita itu sangat menarik alurnya. Sampai kita terbawa ke dalam rentetan kisah yang disebutkan di dalam buku cerita itu. Dan saat itu kita sedang membaca di sebuah tempat yang ramai. Entah itu lagi baca di stasiun, entah itu lagi baca di terminal, entah itu lagi baca di tempat-tempat yang ramai. Pertanyaannya,
Apakah kita terganggu dengan suara yang bising itu? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kita sedang fokus dengan sesuatu. Contoh yang lain. Atlet lomba lari 100 meter. Sudah mendekati garis finish. Fokusnya kemana? Garis finish. Bagaimana masuk ke garis finish pertama kali sehingga menjadi juara 1. Ketika dia lagi fokus untuk mencapai garis finish pertama kali, dia akan mikir keran di rumah yang belum ketutup atau tidak? Enggak. Kenapa? Karena lagi fokus. Pahamilah bahwa daya tampung hati manusia itu terbatas. Seandainya sudah dipenuhi dengan satu hal, maka akan sulit untuk dimasuki hal yang lain, apalagi seandainya hal yang lain itu bertolak belakang dengan sesuatu yang sudah memenuhi hati tersebut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 4. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfih. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfih. Allah itu tidak akan pernah membuat dua hati dalam tubuh yang sama. Berarti masing-masing dari kita punya hati berapa? Satu. Kalau Rasul SAW hatinya berapa? Satu. Aisyah hatinya berapa? Satu. Semua dari kita itu cuma punya satu hati. Gak ada di antara kita yang punya dua hati. Pertanyaannya adalah, satu hati yang kita miliki ini kita gunakan untuk fokus terhadap apa? Selama ini hati yang kita miliki ini, yang cuma satu-satunya kita miliki tersebut, kita gunakan untuk fokus apa? Seandainya hati ini dalam sehari-hari kita gunakan untuk fokus kepada dunia, fokus kepada jabatan, fokus kepada kekayaan, fokus kepada makanan, fokus kepada minuman, fokus untuk memenuhi syahwat dan nafsu pribadi, maka bisa dipastikan dia akan sulit untuk mengingat Allah. Kenapa? Karena dia sudah dipenuhi hatinya dengan dunia, sehingga ruangnya itu penuh. Mau dimasukin zikir mengingat Allah susah. Gak ada tempat di dalam hati dia. Saya tanya kepada yang hadir di sini, pernah gak ketika sholat mikirin dunia? Pernah apa sering? Sering apa sering banget? Kenapa? Karena kesehariannya mikirin dunia. Sehingga ketika sholat pun yang dipikir dunia. Kalau keseharian kita mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, yang kita pikirkan adalah dunia, maka jangan heran seandainya ketika sholat pun kita mikirin apa? Dunia. Jadi jangan dipikir, jangan dikira bahwa meninggalkan pikiran tentang dunia itu seperti menyalakan saklar listrik on, off. Enggak. Terus gampang Ustaz, kita kan di luar sholat mikirin dunia, nanti begitu masuk sholat kita off-kan pikiran kita tentang dunia. Oh enggak bisa. Enggak semudah itu. Karena apa yang kita pikirkan di luar sholat, dan itu mendominasi pikiran kita, maka itu pula lah yang akan kita bawa di dalam sholat kita. Berarti
supaya kita bisa fokus di dalam sholat kita mengingat Allah. Di luar sholat kita harus sering-sering nopo? Mengingat Allah. Berarti mulainya kalau kita mau memperbaiki sholat itu mulainya dari memperbaiki hati kita di luar sholat atau memperbaiki hati kita saat sholat. Kita mulai dari mana? Dari luar atau dari ketika sholat? Dari luar sholat kita. Kenapa demikian? Karena sejatinya sholat itu adalah cermin dari kepribadian keseharian kita. Apa yang muncul di dalam benak kita saat sholat, itulah yang biasa kita pikirkan di luar sholat. Berarti kalau kita pengen fokus dengan sholat kita, ayo kita perbaiki keseharian kita mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Caranya bagaimana Ustadz? Yang pertama, memperbanyak zikir. Apa yang pertama? Memperbanyak zikir. Supaya kita bisa dan terbiasa untuk mengingat Allah, maka sering-seringlah zikir. Secara garis besar, zikir itu terbagi menjadi dua. Zikir muqayyad dengan zikir mutlaq. Pertanyaan buat santri. Apa bedanya zikir muqayyad dengan zikir mutlak? Siapa yang jawab? Ada? Ada yang jawab? Ya. Muqayyad sama mutlak kayak gitu perbedaannya atau kebalik? Coba diulang. Ya, bagus. Ya, bagus. Silahkan. Santri ya? Bukan? Oh, ummahat. Ya, berarti 50.000. Masya Allah. Oke, kita ulangi ya. Zikir itu secara garis besar terbagi menjadi berapa? Dua. Apa yang pertama? Muqayyad. Yang kedua? Mutlak. Apa bedanya? Muqayyad itu adalah sudah ditentukan waktunya. Sudah ditentukan bacaannya. Itu namanya muqayyad. Kalau mutlak berarti kebalikannya. Apa berarti? Tidak ditentukan waktunya. Ya, bacaannya juga silakan. Yang penting ada bacaannya dalam Al-Quran atau Sunnah Nabi SAW. Waktunya bebas. Nah, memperbanyak zikir itu diawali dari mengamalkan zikir-zikir yang muqayyad. Yaitu zikir-zikir yang sudah ditentukan waktunya, bacaannya, aturannya. Makanya kata para ulama, firman Allah Subhanahu wa taala, "Udzkurullaha dzikran katsira." Berzikirlah dengan zikir yang sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin itu kalau ditanya, banyak itu berapa, Bu? Banyak itu berapa? Bingung toh? Nanti ada orang mengatakan, "Oh, banyak itu yo 9.999." Ya. Banyak itu ya 3.333. Enggak. Kata para ulama, zikir yang banyak itu seseorang bisa dikatakan zikir banyak
ketika dia sudah menjalankan seluruh zikir-zikir yang muqayyad. Ketika seseorang sudah mengamalkan seluruh zikir yang muqayyad, yang sudah ditentukan waktunya, jumlahnya, bacaannya oleh Al-Quran atau hadis Nabi SAW, berarti dia sudah mengamalkan ayat Udzkurullaha dzikran katsira. Dan itu baru sampai batas minimal. Jadi minimalisnya dzikron katsira itu seperti itu. Ya. Pertanyaannya, jenengan sudah mengamalkan semua zikir muqayyad atau belum? Kok sepi? Sudah atau belum? Yang paling dekat zikir muqayyad apa? Zikir sore. Zikir sore. Pertanyaannya, sore ini sudah zikir sore atau belum? Sudah? Sudahnya kayaknya 50%. Nah, harus itu. Ya. Apalagi kita sebagai seorang talibatu ilmin, sebagai seorang talibu ilmin, itu harus. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah pengen ditemui sama muridnya, yaitu Al-Imam Ibnul Qayyim. Imam Ibnul Qayyim subuhan di musola atau di masjid di mana Syekhul Islam sholat di situ. Habis subuh nungguin sampai Syekhul Islam bisa diajak untuk berbicara. Ternyata Ibnu Taimiyah zikir sampai terang. Apanya yang terang? Langitnya. Berarti sampai mataharinya terbit. Setelah lama gitu, selesai zikir, baru kemudian sang murid datang menemui gurunya. Sebelum Al-Imam Ibnul Qayyim menyampaikan maksud dan tujuannya, maka sang guru Ibnu Taimiyah berkata, "Hadhihi ghadwati." Wahai muridku, barusan itu adalah sarapan pagiku. Apa bu? Sarapan pagiku. Nah, jenengan sarapan pagi ini apa? Bukan, mendoan. Nah, kalau enggak pisang goreng, ya bakwan. Syekhul Islam sarapan paginya apa? Zikir. Terus apa kata beliau? Wa illam ataghaddaha kharat kuwaya. Seandainya aku tidak sarapan seperti tadi itu, aku tidak punya kekuatan. Santri, mahasantri, santriwati, mahasantriwati itu butuh kekuatan. Kekuatan untuk mendukung dia belajar. Kekuatan itu adalah dengan berzikir. Diawali dari zikir yang mutlak, diawali dari zikir yang muqayyad, zikir pagi dan petang. Selain zikir pagi dan petang adalah zikir habis sholat. Kan aneh, ada santri habis sholat bengong. Kan aneh, santri habis sholat ngobrol. Kan aneh, santri habis sholat tekluk. Tahu tekluk? Zikir tidak beraturan. Ya, ngantuk maksudnya. Kan aneh. Zikir muqayyad pagi petang habis sholat, terus ketika keluar kamar, ya. Jadi berangkat ke sini keluar kamar enggak? Iya. Baca doa enggak? Apa coba doanya? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Ada satu lagi. Siapa yang bisa?
Saya kasih clue-nya, Allahumma. Oh, semuanya juga Allahumma, Ustaz. Ya udah, saya kasih clue yang kedua, Allahumma inni. Angkat tangan. Ada yang angkat tangan? Oke, clue yang ketiga, Allahumma inni a'udzubika. Udah 3 nih clue-nya. Ada yang bisa? Belum? Oke, Allahumma inni a'udzubika an adilla. Ayo angkat tangan. Ada? Enggak ada? Subhanallah. Berarti selama ini tidak ada yang baca doa ini. Masya Allah. Kami pertama kali tahu doa itu ketika kami masih belajar di Madinah. Saat itu diajari sama Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah. Ba'da subuh beliau ngisi pengajian di masjid atau di Masjid Nabawi kalau nggak salah atau di Masjid Jamiah Islamiyah. Beliau ngajarin doa itu. Alhamdulillah semenjak kami mendengar doa tersebut kami berusaha untuk mengamalkan doa itu. Alhamdulillah sampai sekarang. Jadi santri itu harus latihan untuk membaca zikir-zikir yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kalau kita mengkritik orang-orang luar yang mengamalkan wirid-wirid, hizib-hizib yang nggak ada contohnya dari Nabi SAW, oh itu bid'ah. Lah terus jenengan apa wiridnya, zikirnya apa? Diawali dari zikir yang sifatnya muqayyad. Terus selain zikir muqayyad juga perlu ditambah dengan zikir apa tadi? Mutlak. Zikir mutlak itu ya kapan saja. Contoh misalnya ummahat yang punya warung. Yang punya apa? Warung. Dalam 1 jam itu kira-kira pembelinya berapa ratus orang? Bukan, paling cuma berapa? Gelintir orang, 3 orang, 4 orang. Sisanya ngapain? Rata-rata nunggu toko pada ngapain? Lagi-lagi main HP. Coba sambil nunggu warung, nunggu toko, sambil nunggu ada masuk pesanan, ya lewat WA atau lewat FB, coba dong. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Astaghfirullah, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Sesekali baca Al-Quran. Coba, kan dahsyat. Ya. Coba sekarang saya tanya, hari ini sudah membaca berapa juz? 5 juz? Masya Allah. Saya tanya ummahat dulu ya, kalau santri kan memang suka dituntut ya. Ummahat yang hari ini sudah membaca 1 juz, angkat tangan. Ada yang angkat tangan? Tidak ada ya? Kalau nggak ada yang angkat tangan, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, takut riak. Atau kemungkinan yang kedua, emang nggak baca. Kira-kira kemungkinan yang mana? Yang kedua. Kalau ditanya, loh kok nggak baca Quran? Nggak ada waktu. Itu jawabannya. Saya tanya kepada para santri. Ngaji Quran 1 juz itu butuh waktu berapa lama? Berapa? 30 menit. Oke, 30 menit ya, setengah jam. Rata-rata ya, yang lancar mungkin bisa lebih cepat dari itu. Pertanyaannya,
Main HP berapa menit? Oh salah, berapa jam? Kalau jenengan nggak percaya wahai para ummahat, coba pasang aplikasi di HP untuk menghitung berapa lama memakai HP dalam sehari semalam. Saat itu jenengan akan terbelalak. Ternyata dalam satu hari kita bisa menghabiskan 5 jam, 6 jam, 7 jam untuk main HP. Kok kayak gitu katanya ndak ada waktu untuk baca Quran barang 1 juz. Apa ini? Ya. Jadi yang pertama memperbanyak apa tadi? Zikir. Yang kedua, jam berapa? Udah hampir habis? Oh 4.50. Masih ada waktu nggih? Waktunya nambah enggak apa-apa nggih? Yang kedua, jaga mata, jaga telinga, jaga mulut. Apa yang kedua? Jaga mata, jaga telinga, jaga mulut. Kenapa Ustadz? Sebab apa yang kita lihat dengan mata kita, apa yang kita dengarkan dengan telinga kita, dan apa yang kita ucapkan dengan mulut kita, itu akan berpengaruh terhadap pikiran dan isi hati kita. Saya ulangi. Apa yang kita lihat dengan mata kita, apa yang kita dengar dengan telinga kita, dan apa yang kita ucapkan dengan mulut kita, itu akan mempengaruhi pikiran dan isi hati kita. Orang yang telinganya dibiarkan terbuka untuk mendengarkan semua hal, bahkan sampah, gosip artis pun dia dengarkan. Maka kemungkinan besar ketika sholat dia akan mikirin rebutan gono gini artis. Ketika sholat bayangkan. Kalau di luar sholat matanya digunakan untuk nonton film yang di situ terbuka aurat. Film Korea, film India, film itu, film anu. Maka ketika sholat pun yang akan dia pikirkan besok kira-kira kelanjutan filmnya kayak apa ya. Ketika sholat bayangkan. Ketika matanya, telinganya digunakan untuk dengerin, menikmati musik, maka sangat besar kemungkinan ketika sholat bukannya mikirin ayat yang dibaca oleh imam, akan tetapi mikirin lirik dangdut yang barusan dia dengarkan. Jadi apa yang didengarkan oleh telinga kita, apa yang dilihat oleh mata kita, dan apa yang diucapkan oleh lisan kita, itu akan mempengaruhi pikiran dan suasana hati kita. Maka mulut, lisan kita sering-sering dipakai untuk baca Quran. Gak cuma membaca, akan tetapi berusaha untuk memahami apa yang kita baca. Dengan izin Allah Azza wa Jalla. Kalau seluruh organ-organ yang saya sebutkan tadi dalam kesehariannya selalu digunakan untuk kebaikan, ngelihat yang baik-baik, dengerin yang baik-baik, ngomong yang baik-baik, maka hati pun akan diisi dengan yang baik-baik. Ketika sholat pun dia akan fokus dengan sholatnya. Berapa ini? 2. Kita ulangi nggih. Apa yang pertama? Bagus. Yang kedua? Yang ketiga, yang terakhir.
jaga niat dalam setiap aktivitas. Apa yang ketiga? Jaga niat dalam setiap aktivitas. Tadi saya sampaikan bahwa orang yang kesehariannya mikirin dunia terus, maka ketika sholat pun akan mikirin apa? Dunia. Pertanyaannya, berarti boleh nggak kita kerja mencari nafkah? Itu dunia atau bukan? Dunia. Boleh nggak? Loh, nanti kebawa dong. Enggak, Masya Allah, hebat sekali. Tergantung apanya? Niatnya. Jadi kita itu bekerja niatnya apa? Antara dua orang yang bekerja, niatnya berbeda. Itu kondisinya bainas sama'i was sumur. Antara langit dengan apa? Sumur. Ya, bukan antara langit dengan bumi, lebih dalam lagi. Ya. Antara orang yang kerja hanya sekedar untuk ngumpulin duit, gonta-ganti HP, gonta-ganti motor, gonta-ganti mobil, gonta-ganti apa lagi? Ya. Antara si A yang dia bekerja siang malam tujuannya itu dengan si B yang dia bekerja tujuannya adalah untuk menafkahi keluarganya. Seandainya keluarganya sudah terpenuhi, maka dia ingin berinfak sebanyak mungkin. Dia bekerja supaya bisa berinfak. Niatnya adalah itu. Tentu berbeda. Tentu berbeda. Itu urusan bekerja. Urusan interaksi dengan keluarga. Ibu-ibu misalnya di rumah menjalankan aktivitas rumah tangga. Contohnya apa, Bu? Masak, apa lagi? Nyuci, apa lagi? Ngepel. Kok ngepel? Yo nyapu dulu toh. Masa ujuk-ujuk dipel? Nyapu, ngepel, apa lagi? Jemur, nyetrika. Ya. Itu aktivitas duniawi atau bukan? Duniawi. Apakah ada di antara jenengan yang ketika sholat mikirin ngepel? Ya. Ya tergantung. Ketika kita niatkan aktivitas-aktivitas duniawi tadi untuk beribadah kepada Allah. Piye Ustadz? Nyapu ngepel kok beribadah kepada Allah? Iya. Niatnya ya Allah, saya pagi ini akan nyapu rumah, ngepel rumah, supaya nanti ketika suami pulang buka pintu rumah baunya wah enak harumnya, sehingga suami itu tersenyum bahagia ridho sama para istri. Itu niatnya, maka insya Allah amalan perbuatan tadi akan bernilai ibadah. Kalau aktivitas makan, tidur, minum, olahraga itu bisa bernilai ibadah atau tidak? Bisa. Bagaimana Ustadz makan bernilai ibadah? Ketika makan itu kita niatkan untuk menumbuhkan energi di dalam tubuh kita, kemudian energi itu bisa dipakai untuk sholat. Minum juga demikian, olahraga juga demikian, tidur pun juga demikian. Sehingga ketika kita menjaga niat dalam setiap aktivitas kita, niatnya lillah, kerja lillah, nyapu lillah, masak lillah, makan lillah, tidur lillah, olahraga lillah, semuanya lillah. Maka dengan izin Allah ketika sholat pun yang dipikirkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ulangi nggih. Ada berapa tips? Ada 3. Apa yang pertama? Bagus. Yang kedua? Oke. Yang ketiga?
Alhamdulillah selesai kajian kita sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dipersembahkan oleh